Tanya, kenapa kok nggak keluar? Malu. Malu karena ada temennya. Lah gimana mau jualan kalau nggak kan gitu. Berarti dia nggak punya jiwa entrepreneur, tapi dia punya modal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ya ikhwah, alhamdulillah hari ini kita ada di Angkasa Bengkel dan kita sedang bersama Mas Adi Miono, Masya Allah, selaku owner dari Angkasa Bengkel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Jazakallah khair. Amin. Alhamdulillah. Jazakallah hari ini, Masya Allah. Antum menyempatkan waktu sudah. Kelihatannya padahal sedang rame. Ya itulah. Masya Allah, dari pagi sudah full bengkelnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Ikhwan Fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Mas Adi Miono bagaimana dulu pengalaman beliau bekerja di perbankan, ya. Kemudian beliau memilih untuk hijrah, untuk kemudian merintis usaha sendiri, yaitu bengkel mobil, Masya Allah. Sekarang sudah 2 cabangnya, Mas? Enggak. Oh enggak, masih ya, tunggal di sini. Di Gunung Sari. Di Surabaya, Masya Allah. Insya Allah ta'ala kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana mungkin sedikit ceritanya, gimana kenapa kok bisa memutuskan untuk hijrah, kemudian mungkin sedikit tips-tips untuk rekan-rekan yang masih berada di posisi seperti beliau dahulu, masih mungkin bekerja di perbankan, kemudian mungkin sedikit tips-tips untuk memulai usaha mungkin, Mas. Insya Allah. Dan juga bahkan mungkin ada penawaran peluang-peluang mungkin, Mas. Iya, Yang jelas tetap bersama kita di sini, Insya Allah Ta'ala. Tapi Mas, kita mulai ya ngobrol-ngobrol. Betul. Dulu mulai bekerja di perbankan tahun berapa, Mas? Dulu sejak lulus kuliah 2002 awal. 2002, Masya Allah. 2002 itu di berapa tahun? 7 tahun. Oh, sorry. 2002. 5 tahun itu langsung bagian kredit. Bagian kredit. Maksudnya jadi kayak marketing. Marketing. Jadi campur. Jadi kredit. dulu kalau di itu kan kebanyakan kan tanda kutip kalau di bagian kredit kan kebanyakan orang-orang yang non pribumi kebanyakan ya. Non-pribumi. Terutama yang mengurusi bagian kredit di modal kerja. Nah, kalau mana coba ngelamar apply karena basicnya kan accounting waktu itu. Accounting. S1 accounting itu coba ngelamar. Kok ya alhamdulillah diterima. Waktu itu ya. Waktu itu alhamdulillah. Oh, juga alhamdulillah. Sekarang jangan coba-coba. Gitu. Karena tantangannya waktu itu Ana heran gitu loh. Harusnya kalau di bagian kredit Ana juga dulu nggak tahu ditempatkan di mana, hanya ngelamar aja. Interview itu kan dari ratusan sisa 2 orang, satunya Cina, terus yang diterima Ana. Gitu. Terus bagian kredit lagi. Nah, di situ terus akhirnya dari situ mungkin kalau Ana simpulkan ya, kenapa nanti endingnya Ana berusaha, mungkin Ana ngikutin itu dulu, liku-likunya. Jadi ketemu beberapa pengusaha, jadi tahu dari hulu sampai hilirnya seperti apa, bagaimana mengelola manajemen, bagaimana mengelola usaha. Walaupun sebenarnya endingnya nggak harus jadi usaha sih, harusnya nggak jadi nggak harus jadi pengusaha. Jadi karena juga nggak ada masalah kok, gitu kan. Nah di situ sampai 5 tahun. Kenapa pindah? Waktu itu ada tawaran lebih baik lagi, tapi sama-sama di perbankan. Sama-sama di perbankan. Sekitar 2007. 2007, Ana di hire dan 2007 akhir. Jadi Ana sampai dipindah ke Sukabumi waktu itu. Yang di sebelumnya itu di Surabaya? Surabaya aja. Surabaya. Terus pindah di hire sama Kanwil Surabaya. Terus karena Ana menikah, istri kerja di Bandung, Ana ngajukan Bandung, diterimanya di Sukabumi. Sampai tahun 2009. Pindah kenapa? Karena Ana di hire lagi sama pindah lagi. Jadi Ana nggak ngeplay gajinya ini. Karena gini, waktu dulu Ana aktif di BI. Di BI itu ada apa namanya organisasi yang untuk waktu itu kumpulnya dulu kita namanya ex-bank ex-banker jadi Bankersnet. Jadi dulu ada Hard Rock FM itu ada acara Bankersnet. Jadi tempat-tempatnya orang-orang bankers yang ngumpul saling bercerita lah supaya saling mengenal, jangan sampai nasabah yang jelek ini masuk ke bank ini jadinya kita itu. Jadi KYC-nya jalan gitu loh. Terus akhirnya beberapa kenal dengan
apa namanya pimpinan-pimpinan di perbankan tersebut, salah satunya tadi kayak di blacklist personal gitu, Mas. Betul. Jadi misalnya kalau ada pengusaha jelek ini masuk ke bangku ya, kita kalau masuk bangku jangan sampai ya. Itu sebelum masuk ke BI-nya. Belum ya, antara ngobrol intern aja. Jadi saling mengenal sesama bankers di Surabaya waktu itu. Siap. Supaya jangan sampai terjebak dengan customer yang sama. Siap. Gitu. Akhirnya saya di hire sama Bank Mandiri, muter-muter Mas sampai pernah di Timor Leste. Masya Allah. Terus pernah di Madura, jadi pegang seluruh wilayah Madura dari mulai Bangkalan sampai Sumeneb. Posisi yang sama, Mas? Posisi yang sama. Kredit, Masya Allah. Terus ini. enggak sih, Masya Allah. Jadi kalau orang bilang oh kita ahli di kredit itu secara teori memang benar. Tapi begitu anak terjun berusaha seperti ini, apa yang disampaikan oleh customer nggak sepenuhnya benar. Jadi kita pikir, oh usaha tuh gini, begitu kita terjun ternyata nggak juga. Jadi apa yang disampaikan mungkin sama pihak pengusaha yang kita interview itu nggak semuanya keluar. Kadang ada yang ada yang di blow off. Jadi kita percaya, akhirnya kita jadi salah analisa. Jadi ilmunya kurang bermanfaat di sana akhirnya selama 12 tahun di perbankan tersebut. Masya Allah, sampai tahun berarti 2013. 2013. Nah, ini terakhir Mas. Terakhir di perbankan tahun 2013. Terus gimana nih ceritanya? Prosesnya ya. Sebenarnya itu dulu jadi, tuh lebih dulu misalkan dengar tentang hukum riba. Betul. Atau mungkin antum mulai memperdalam agama dulu. Iya, itu dulu ngaji ke depan lama-lama baru dengar hukum riba atau gimana? Mulai ngaji itu dengan pertama kali ketemu dengan Ustaz Kusnul 2008, 2009 di Jami Mekah. Tapi sebelum di Jami Mekah, Masjid apa tuh saya lupa tuh. Waktu dekatnya rumahnya Bu Lina itu. Sebelum Jami Mekah rame, belakangnya masih ada masjid apa tuh lupa tuh. Itu zamannya Ustaz siapa tuh? Banyak, tapi yang dekat sama anak itu ya Ustaz Kusnul Yakin namanya Allah itu. Jadi beliau yang sering saya ajakin curhat, terus sampai ini ngaji Ustaz Abdurrahman Tauhid juga gitu di situ juga. Nah itu sejak tahun 2008 sampai akhirnya puncaknya itu Ana itu diumrohkan orang gratis tapi nggak dikenal. Maksudnya nggak kenal sama orang itu. Tahun berapa tuh Mas? 2012. Jadi lagi pas masih di bank, lagi asik makan gini, tahu-tahu ketemu orang. Terus akhirnya nggak tahu Allah ngatur gimana, akhirnya anak dapat diumrohkan gratis. Padahal anak nggak kenal orang itu, nggak kenal. Terus ternyata orang itu punya kebiasaan baik setiap bulan tuh ngumrohkan orang yang dia nggak kenal. Itu sampai akhirnya di umroh itu, terus akhirnya anak terbesit, ya Allah, anak itu berdoa dengan pakaian yang saya pakai seperti ini kan. Dari yang sumber yang Allah nggak sukai, terus gimana doa mau diterima dan segala macam gitu. Akhirnya pikiran jelek itu keluar, terus akhirnya memberanikan diri 2013 itu untuk resign. Resign waktu itu apakah ada gambaran pekerjaan? Ada dulu, tapi nggak main bengkel. Dulu anak tuh mulai nyoba untuk, jadi isinya gini. Nah itu nanti jadi ibrohnya itu jadi kalau mau resign, mending langsung resign atau seperti apa persiapannya? Apakah harus persiapan dulu atau bagaimana? Kalau sependek pengalaman anak itu. Sebentar, berarti ini tadi apa? Prosesnya antum mengaji 2008. Umroh 2012. Betul. Berarti 4 tahun. 4 tahunan. Kemudian antum di umroh itu mungkin berdoa minta kemudahan seperti itu. Betul. Dan kemudian terutama doa orang tua. Bener. Jadi waktu itu tuh pamitan sama mertua minta kondisi yang terbaik lah. Kita tahu bahwa di perbankan ini sudah nggak bagus. Terus kita takut ke depannya dan nggak tahu solusinya apa. Udah minta sama Allah aja gitu. Kemudian prosesnya setelah itu setahun. Prosesnya 2013, nggak sampai. Jadi cepet kok itu prosesnya. Itu kan akhir 2012 anak umroh itu. Oh, akhir. menjelang akhir itu. Nah, terus di situ anak akhirnya berusaha pekerjaan apakah yang cocok. Soalnya kan belum punya pengalaman wira swasta. Nah, akhirnya coba jualan jualan ini di mana? Kamar Munggul. Setiap Ahad buka lapak. Jual apa? Jual frozen food. Oh, frozen food. Lumayan besar waktu itu, sampai 1 bulan itu nyampe omset 30 juta waktu itu. Masya Allah. Tahun itu pegang sampai wilayah Jawa Timur. Frozen food sembarang Mas itu Mas.
tapi dari Bandung. Market gitu-gitu. Ya, khusus dari, tapi bukan cilok kebanyakan. Oh, cilok. cilok. Itu masih tahun-tahun 2012 tuh masih belum terlalu booming. Jualnya di PKL. Online waktu itu. Online-nya melalui Facebook. Online Facebook. Heeh. Tadi di Bungkul itu apa? Di Bungkul tuh buka lapak setiap hari Ahad. Kan ada Car Free Day. Ahadnya. Nah, itu Car Free untuk tester market. Nah, begitu udah cocok. Jadi Ana tuh memang nggak tahu ya, itu otodidak. Setiap usaha itu kepingin dari survei dulu. Siap. Jadi market tuh bagaimana sih terhadap produk yang kita terima. Ini durasi panjang nggak apa-apa ya? Ya, Nah itu setelah marketnya cocok, kita ngerasa klik, Ana langsung waktu itu komunikasi dengan orang Subang. Orang-orang Lembang, Bandung. Kita main volume, terus kita dikasihin wilayah untuk Jawa Timur. Itu tanpa kulaan dulu, Mas? Tanpa. Jadi kita list order. Oh, list order. List order seperti PO. Kan kita punya cold storage. Karena endapkan di situ. Ya. Nah, baru dikirim. Tapi pada prakteknya itu barang sedikit sekali masuk ke cold storage. Karena begitu sampai kereta langsung Ana sebar. Oh, Masya Allah. Waktu itu kan pakai kereta turun yang di Semut itu. Stasiun Semut Ana ambil, terus setiap 2 hari sekali Ana ambil langsung Ana sebar. Ke Kediri, ke Banyuwangi, kemana-mana wes pokoknya. Berarti kayak distributor, Mas? Ya, distributor tunggal yang di Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Nah, satu itu merek berarti ya? Satu merek. Dan memang rasanya enak. Cuman karena kuantitinya semakin banyak dari Lembang Kualan, akhirnya QC-nya nggak pas, QC-nya nggak jalan. Dikirim misalnya kita kirim di Banyuwangi, datangnya di Kediri. Produknya apa, ngirimnya apa, selalu sampai endingnya ada lalat mati di ciloknya. Masya Allah. Nah, akhirnya Ana stop. Kalau emang mau serius bener, bikin produksi di sini. Nggak mau akhirnya. Cerita nggak mau, akhirnya Ana stop. Bener stop daripada ya itu. Soalnya ini kan bisnis menyangkut satu makanan ya. Kita harus mikir bayar yang lebih besar lagi. Kalau sampai ke masyarakat terus konsumsi terus keracunan, tuntutannya pasti akan jauh lebih besar lagi. Padahal tuh seperti perizinan PRT atau ada komplit. Nah itu. Tapi kan masalahnya kan QC-nya nggak jalan itu loh. Gimana ada lalat sampai nempel di bakso, terus kalau kemakan orang kan bagaimana? Terus misalnya kalau kena lawan, difitnah gini-gini kan panjang urusannya kan. Nah akhirnya main waktu itu pas Ana mau ngajukan desain itu, namanya manusiawi, Ana mesti ancang-ancang mau seperti apa. Akhirnya ada tawaran dari customer itu main alat berat. Alat berat. Tahun berapa itu? Tahun 2012 itu nggak? 2012, di tahun yang sama. Jadi setelah cilok itu main itu terus. Berarti ini posisi masih kerja? Masih kerja di Mandiri. Jadi Ana tuh dulu berpikiran kalau mau keluar itu paling nggak usaha matang lah. Itu pikiran bodoh Ana gitu tuh. Dan nanti endingnya tuh salah loh, beneran. Itu salah. Ana udah siapin waktu itu resign di BUMN itu 3 bulan. Harus 3 bulan. Nah, Ana siap udah ngajuin itu. Sebelum ngajuin itu, Ana sama customer udah deal. Dapat proyek dari suatu BUMN di Gresik itu. Kita dapat kontrak senilai 2 miliar. 2 miliar, tapi syaratnya kita harus ada eskavator. Istilahnya kita harus invest eskavator. Senilai berapa ratus juta waktu itu. Nah, Ana konsepnya tidak mau kredit. Ya kan? Jadi alat itu didatangkan dengan kita patungan. Waktu itu hanya mensupport 20% dari harga itu, sisanya customer oke deh, jalan, proyek sudah menang. Singkat cerita baru akhirnya Ana masukin tuh suatu pengunduran diri. Sampai ke manajemen ribut itu pokoknya, banyak yang ditahan lah, nggak boleh ini, Ana tetap maju terus pokoknya. Itu kan bismillah gitu kan, karena iming-iming yang proyek 2M itu. Nah itu loh, jadi wah enak nih. Jadi niatnya sudah mulai goyang, bukan karena Allah gitu loh, karena rupiah di situ, jadi perutnya aman gitu kan, aman gitu. jadi masya Allah itu ujian, jadi untuk menguji hijrah kita memang karena lillahi ta'ala apa bukan gitu kadang-kadang. Kadang-kadang banyak yang kesininya tuh hijrah karena supaya kita lebih aman, kita cari safety-nya dulu. Akhirnya terpleset. Niatan ini bukan karena Allah murni. Apalagi tadi peluangnya lebih besar. Bayangin 2 miliar tiap bulan. Masya Allah. Nah itu proyek 2M itu 1 tahun, kita estimasi BEP itu 4 bulan udah selesai. Masya Allah. Biasanya sudah keuntungan itu kalau itu. Nah qadarullah kurang 2 pekan, customerku itu yang join tuh di Mitra menarik diri. Dia nggak, cash flow-nya terganggu. Dia nggak, padahal eskavator itu kita datangkan dari Jepang loh.
Datang dari Jakarta, kita udah cek semuanya clear. Eskavatornya masih bisa nyala AC-nya tuh. Di eskavator tuh ada AC-nya, masih bisa nyala normal. Mesin-mesinnya bagus semua. Nah, waktu itu bingung. Anak dipanggil ke kantornya, disuruh ngambil semua tuh proyeknya. Udah, aku lagi kesusahan cash flow, ambil. Kamu kan nggak mau kredit, nggak bisa sekarang. Dan itu eskavator harus dibayar. Pusing anak, Masya Allah. Akhirnya anak pusing, akhirnya waktu itu juga anak berpikir nggak sampai lama terus sudah anak kembalikan. Ya udah wis, daripada antar kena penalti dari Bu Emin itu, anak daripada penalti anak kembalikan. Ya udah, berarti ini buat jenengan, saya bilang gitu. Apa yang dikembalikan? Proyeknya. Oh, dikembalikan. Tak kembalikan, karena dikasihkan ke anak kan anak nggak pada uang untuk beli eskavator. Padahal bulan depan sudah harus iya udah harus jalan proyeknya. Nah, kalau dikasihkan ke anak uang dari mana? Nah, akhirnya proyeknya anak kembali lagi ke mitra, tambahkan lagi. Akhirnya mitraku tuh marah-marah. Iya, kamu jangan sombong ya gini. Loh, terus gimana? Gitu kan. Aku ini untuk menghindari kredit, sekarang harus pakai kredit kan, yuk. Sama juga bohong kan gitu, Mas. Nah, akhirnya sudah lah anak pulang, akhirnya dia dinasehatin. Pokoknya nanti kalau ada susah bawa ke sini dia. Sampai rumah bingung waktu itu. Kerjain apa? Waktu itu kurang 10 hari. 10 hari harus keluar dari Bank Mandiri. Bayangin itu sekejap itu loh, Allah membalik, ya kan? Apa yang kita pikirin, wah untung segini enak ya. Sekarang bingung gitu kan. Akhirnya diuji lagi tuh niatnya, kita tuh taubat untuk kemana sih sebenarnya? Hijrah tuh mau kemana niatnya? Memang lillahi atau bagaimana? Akhirnya mau nggak mau kita memang benar-benar berdoa sama Allah, kasih kemudahan. Istri yang ngingetin. Dulu di BCA itu punya temen yang main variasi mobil waktu itu. Tapi sudah keluar Cina, Mas. Cina. Jadi akhirnya anak teman pegawai juga. Teman pegawai juga. Enggak, dia non muslim, Cina. Dia meneruskan usahanya orang tuanya. Besar waktu itu. Terus anak datang besoknya ke rumahnya. Terus akhirnya ditanyain, "Kamu benar-benar pasti mau ini?" Ya gimana, udah ngajukan resign, mau kerja apa lagi juga bingung kan. Bingung, mau anak ngelamar kerja juga nggak mungkin, waktunya mepet, sedangkan besok itu bulan depan sudah mulai bayar KPR. Waktu itu mana masih ada KPR tuh. Harus ada istri nggak kerja, istri kerja apa nggak? Oh nggak, istri udah nggak kerja, udah kerja, ada anak satu, terus semacam-macam lah pokoknya itu. Jadi di sini udah numpuk nih, wah bulan depan uang dari mana kan gitu kan. Terus akhirnya sama Allah dimudahkan, akhirnya ketemu sama temanku tuh yang di BCA itu. Oke deh, kalau kamu memang serius tak kenalkan bosku gitu kan ya. Dibawalah dia ke bosnya itu. Bosnya tuh importir langsung dari Cina, barang-barang variasi. Terus akhirnya ketemu, anak udah feeling, ini kok rumahnya kok nggak asing gitu loh. Akhirnya masuk ketemu, ternyata bosnya tuh kenal Ana. Kenal waktu zamannya di BCA dulu. Iya, Masya Allah. Kayak gini, wah kamu itu waktu itu nggak sampai setengah jam kali. Udah kamu harus mau usaha ini. Ya kok siap, mau aku gitu kan. Ya udah, kirim alamatmu. Besok itu anak dikirim barang dari mulai habis duhur sampai isya tuh belum selesai ngitungnya. Mas. Oh di rumah tuh penuh barang. Sampai ini barang apa kan, orang awam ya, kita nggak tahu ini untuk bagian mananya mobil. Waktu itu zaman belum banyak YouTube kan ya. Jadi kalau tinggal di foto tahu di proses enak. Ini kita nggak tahu nih. Ini barang ini kalau untuk mobil itu bagian mananya kita nggak tahu. Dikirim semua. Masya Allah. Penuh rumahnya sampai anak bingung. Masya Allah. Terus ini jualnya gimana kan gitu kan? Biasanya tak training, apa kata temanku, jangan khawatir. Tapi dikirim dulu baru training. Iya, dikirim sama ini bener. Jadi dikirim sama dia ngomong barang tak kirim dia itu waktu itu 4 kali mobil box. 4 kali mobil box penuh. Terus dia ngomong bayarnya nanti kalau udah laku. Padahal itu baru kenal. Terus anak punya pikiran, akhirnya anak belajar harus berpikir dua sisi. Namanya bisnis itu takutnya ada tidak pure menolong, takutnya gitu. Takutnya kan ada akhlak-akhlak yang kurang bagus di situ kan, takutnya kan, apalagi kita berhadapan dengan non muslim. Kan akhirnya anak berpikir jangan yang dikirim adalah barang-barang yang slow moving, yang nggak laku-laku, dan dia udah tahu karakter anak orangnya yang nggak bisaan, akhirnya kan takutnya mau nggak mau anak harus bayar gitu kan. Akhirnya besoknya anak kembalikan sebagian barangnya. Kita terima kasih, kita sebagian dulu, yang anak bawa ini tak kelilingin dulu deh. Akhirnya itu antum pilih dulu atau asal pokoknya bentuknya bagus ya di sini. Karena nggak tahu tuh itu untuk apa gitu kan. Ya sudah gitu aja. Akhirnya kelilingan waktu itu, keliling dicoba untuk Jawa Tengah. Jadi kan dikasih 2 wilayah, Jawa Timur sama Jawa Tengah. Anak keliling Jawa Tengah. Baru jalan 2 minggu anak kecelakaan.
kecelakaan pakai mobilnya teman anak tuh, keluar kecelakaan, udah di Kertosono itu ditabrak orang. Itu kondisi berarti sudah keluar? Sudah keluar. Sudah keluar. Jadi anak kan pede tuh, udah anak keluar dari perbankan yang gajinya masya Allah lumayan itu, double digit. Tapi anak dengan ini insya Allah, lillahi ta'ala ya bismillah lah, Allah mudahkan gitu kan. Udah anak akhirnya kelilingan, pede nawarin ke orang-orang gitu kan, ke toko-toko kita tawarin produk ini gitu kan. Walaupun kadang-kadang tokonya lebih pintar daripada anak. Kan mereka kasih tahu, ini nih harganya segini. Akhirnya sudah anak fotoin, barangnya ini Pak, Bapak pilih yang mana, nanti harganya segini. Udah. Ya semua nggak mau, tapi ya laku. Baru jalan 2 minggu anak kecelakaan itu kan. Dari detik itu anak mikir, wah kalau kita seperti ini, kan canvassing seperti ini, resikonya besar. Barang kita ada di orang itu kita tempo waktu itu 3 bulan. Oh, antum taruh juga tempo juga? Oh, tempo. Kan sudah dikasih list, toko-toko ini yang harus dikunjungin, karena karakternya bagus, yang toko ini dihindarin. Jadi anak tinggal nerusin aja situ sebenarnya. Oh, nah itu tuh. Terus resiko di jalan, ya kan, anak baru dapat uang tuh setelah 3 bulan itu. Itu kalau on time, kalau molor panjang lagi kan gitu kan. Akhirnya perputaran modal kan harusnya besar size-nya. Sana berpikir, kenapa nggak anak buka bengkel waktu itu ya? Gitu kan, karena bengkel kita terimanya tunai, barangnya adalah tempo, ya kan bisa buat putar tuh, nggak terlalu butuh modal uang banyak gitu kan. Akhirnya aku ngomong ke temanku yang Cina itu, yang pertama kali aku ngajakin itu loh, yang orang biasa yang keluar, yang kenalin aku sama bosnya. Oh, itu kan itu kan yang ngajarin aku untuk keliling. Oh, dia juga ikut aku keliling, ikut dampingin terus selama belajar tuh, dia dampingin terus. Padahal itu usahanya udah besar. Dia memang teman baik gitu, masya Allah. Dia juga punya bengkel soalnya, dia keliling. Kecelakaan itu aku bilang, aku mau buka bengkel, dia marah-marah, pokoknya dimaki-maki, kamu tuh mental tempe gini-gini. Udah baru gini aja nyerah gini-gini. Akhirnya aku maksa pokoknya pingin buka bengkel. Ya udah, akhirnya ya udah selesai dari Jawa Tengah, tak kenalin sama temanku yang punya bengkel. Tapi bengkelnya sepi, dia punya bengkel mesin sama bengkel AC, sepi bengkelnya. Di mana? Nanti di Gunung Sari sini, yang dia agak situ. Dulu ini tempat kedua anak. Tempat pertama kali dulu di situ. Nah, di situ tempatnya memang kumuh, bengkel besar, terus anak dikenalin, Cina juga itu. Terus dia ngomong, "Wes Di, aku nolong kamu nggak usah sewa. Setiap kali nota keluar, kamu kasih aku 5%." Nah ini, anak jadi kesini baru mengambil ibro ya. Alangkah indahnya agama kita ya. Dalam berserikat itu memang harus diatur banyak aturan. Supaya apa? Kalau ada yang berbahan prestasi, itu kita bisa menunjukkan bahwa ini serikatnya nggak bener. Dia hanya ngomong satu kata aja seperti itu. Dari nota kasih aku 5%. Karena seneng kan? Nggak perlu nyewa tempat, desain tempat. Nanti kalau nota kasih 5%. Barang dari importer, temponya 3 bulan. Anak tinggal jual aja udah. Pertanyaannya cuma satu masalahnya. Anak belum punya tukang, belum punya pegawai, teknisi belum punya kan? Dari mana gitu kan? Akhirnya temanku ngomong, Usdi, ini ya, masya Allah ya orang ini, dikasih tukang yang terbaik, yang paling lama dikasihkan ke aku. Dia kan punya bengkel tuh. Yang pertama kali ngenalin aku, yang importir, terus ngajarin aku keliling, ngenalin temannya yang punya ini, sampai ngasih pegawai yang terbaik. Itu masya Allah. Begitu dikasih pegawainya, udah pakai aja Us. Padahal non muslim. Dia ngomong gini, ini aku nolong kamu yang terakhir ya. Capek apa gimana? Oh enggak, dia kasih tantangan pokoknya. Supaya kamu benar-benar ini jadi, jangan mental-mental lembek gitu. Memang anak merasakan bahwa persahabatan yang anak dulu kan dari bisa itu memang orangnya fair. Supaya yang anak tahu bergaul dengan orang-orang Chinese itu, saya lihat itu di situ ada sisi fairnya ya. Jadi kalau emang teman, kalau bisnis ya bisnis. Udah. Kalau anak sendiri kan kebanyakan anak misalnya ke temen, ayah temennya bisa agak berat lagi gitu. Oh dia gitu, benar-benar dijaga benar itu. Nah akhirnya jalan waktu itu. Tapi itu yang tadi keliling sudah benar-benar stop. Barang dikembalikan? Barang nggak boleh dikembalikan, suruh jual anak. Bayarnya terserah. Akhirnya memang benar, dia itu orangnya baik bener. Jadi, wes sih ketemu notanya sekian, kamu jual, serah, mau jual. Nanti kalau setiap bulan nanti kamu kesel berapa? Nanti kita tinggal dihitung-hitung kekurangannya. Udah, itu. Terus akhirnya anak jualan, qadarullah Allah kasih ramai. Bengkel itu ramai. Karena apa? Anak kan nggak tahu. Misalnya kulaan 10.000, anak jual 12.000 itu udah cukup murah. Kan untung 20% tuh. Iya. Tapi tuh akhirnya berdampak pada yang lain. Toko-toko yang sama anak sering didatangi sama toko-toko yang lain.
Ya kan dipikirnya anak itu barangnya palsu, terus suka mainin harga. Anak kan nggak tahu. Akhirnya kan dimarahin sama apa namanya si importer ini. Karena ada mata rantai di situ. Ada importer, ada distributor, ada agen, ada retail. Nah, anak kan Antum motong. harganya segitu untuk retail, apa untuk eceran, wah masya Allah, akhirnya dimarahin kan. Nanti akhirnya kasir, akhirnya ya udah berarti ada etika kan, yang anak nggak tahu di situ ada etika di situ. Oh seperti ini. Duh, kan terlalu besar gapnya, ya gimana gitu kan? Kalau gitu kamu nggak bisa jualan, kalau gitu aku nggak bisa jualan ke yang lain. Kamu makan barangku sedikit tapi di sini banyak, kamu harganya kok susahnya banyak, bagaimana gitu kan? Akhirnya ya udah, oh jadi agak sedikit ngerti, oh triknya seperti ini. Soalnya seperti ini. Sekarang nggak berlaku Mas di Shopee. Wah itu masalahnya, itu masalahnya. Tapi nanti ada trik lagi tuh yang itu. Siap. Nah akhirnya berjalan 3 bulan, anak diusir. Dari tempat yang tadi, karena harapannya bengkelku rame, variasinya rame, bengkel mesin sama AC juga ikut-ikut rame. Ternyata enggak, yang rame itu space, yang tempat itu space untuk anak sendiri. Aksesoris. Iya, variasi. Jadi mobil banyak ngantri itu ternyata untuk yang variasi, bukan yang untuk itu. Ditawari mesin nggak mau, ditawari AC juga nggak mau gitu kan. Ternyata punya usul, selidik ternyata yang punya bengkel ini orangnya nggak jujur. Jadi nggak rusak dibilang rusak, terus nggak ori dibilang ori, gitu-gitulah pokoknya. Jadi dari situ anaknya dari sampai di ending terakhir, oh Allah kasih banyak peristiwa tuh mungkin endingnya seperti ini ya. Gitu. Jadi anak lebih banyak belajar mesin, belajar masalah AC gitu kan. Akhirnya anak usirnya dengan cara halus, dia minta 10% dari nota. Nah, terus untungnya berapa waktu itu kan? Anak harus gaji pegawai, gaji macam-macam akhirnya dapat tempat ini kosong 7 tahun. Nggak dikontrakin, terus akhirnya nggak dikontrakin. Terus akhirnya ya anak pusing waktu itu di warung kopi ini ngobrol-ngobrol sama orang, akhirnya diketemukan sama yang punya tempat itu. Akhirnya kontrak tempat ini. Terus nggak lama bengkel yang lama tuh tutup. Kenapa anak bisa AC, kenapa bisa mesin? Pegawainya ikut sini. Itu loh. Begitu ini ya, ternyata rencana Allah tuh halus sekali gitu kan. Halus sekali, seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi musibah tuh kita harus yakin bahwa ini pasti baik buat kita. Kita harus bersabar dan kita yakin ini pasti baik buat kita. Jadi nanti taunya adalah endingnya. Oh ternyata seperti ini. Bahkan anak berpikir lagi flashback ke belakang itu, kita punya rencana waktu itu mau main alat berat gini. Ternyata se-perfect apapun rencana kita, itu bisa, itu malah nggak bisa sempurna. Allah takdiran yang lain. Jadi kalau mau yang misalnya mau hijrah ke tempat yang lebih baik lagi ya, jangan terlalu sempurna rencananya. Yang penting kita udah punya planning ini, jalankan. Kalau gagal ya jalankan lagi yang lain. Udah itu. Jadi nanti biar Allah yang ngatur bagaimana. Yang penting bener. Banyak temanku tuh yang jadi gini. Tolak ukur hijrah itu bukan tolak ukur suksesnya suatu usaha, sebenarnya itu enggak. Jadi anak kan juga ada organisasi namanya X Mandiri. Di situ teman-teman banyak ngumpul, kita saling menasihati, saling memberi masukan. Banyak temanku kepala cabang dulu sekarang Gojek. Bayangin dia itu kepala cabang, dia nganterin GoFood-nya OB-nya. Yang dulu biasanya OB suruh beli makanan, dia nganterin GoFood-nya OB-nya, bayangin. Dia nganterin nganterin ke apa namanya, kalau naik motor tuh namanya apa tuh? Goret ke ini ke OB-nya mau kemana dia anterin. Itu ada yang sharing seperti itu sampai seperti itu. Banyak beberapa ini. Bahkan kelasnya Debet itu dulu, dia sekarang jadi petani. Di sawah, bayangin. Dia jadi gini, tolak ukurnya akhirnya anak dulu waktu itu pas kembali hijrah, pasti sukses nih. Karena kan kita tinggalin hal yang buruk, pasti Allah tolong. Tapi akhirnya begitu ukuran kita adalah kesuksesan usaha, nanti kalau ternyata nggak jadi kecewa gitu. Jadi banyak beberapa teman tuh yang malah balik lagi ke perbankan karena tolak ukurnya itu. Ya di waktu anak Allah mudahkan anak gitu di jalan bisnis ini. Walaupun ada cobaan yang lain, tapi Allah mudahkan di sini. Jadi prinsip waktu akhirnya anak bisa narik kesimpulan dari sependek pengalaman anak itu, bahwa kalau hijrah tuh jangan terlalu panjang mikirnya. Anak udah cukup panjang waktu itu. 3 tahun lebih mikirnya kan, ini akhirnya nggak ketemu, akhirnya sampai tahu udah tua kan gitu kan, udah terlambat gitu kan. Padahal di golden age-nya itu di usia 30 lebih itu kan sudah masih matang-matangnya usia kan ya, masih semangatnya.
Terus yang kedua jangan terlalu rinci mendetail usahanya itu apa. Yang penting melangkah dulu aja. Nanti akan ketemu dengan beberapa ini. Allah pasti akan tolong kok. Nah, kita boleh merencanakan planning, betul. Tapi kita percaya kalau ya planningnya Allah yang lebih paling betul, paling baik sudah, paling baik. Beberapa kali usaha ya pasti ada yang suka dukanya, ada yang ketipu, ada yang ini. Bahkan beberapa Ikhwan pun juga seperti itu. Jadi tapi yakin bahwa ini asam garamnya usaha ya. Pasti ada sesuatu yang baik Allah ciptakan di kedepannya itu. Kalau ini Mas tadi di sini berarti langsung kontrak dibayar. Langsung dibayar. Oh gini, ngontrak waktu itu nggak punya uang. Akhirnya jual mobil. Jual mobil. Yang tadi untuk beli waktu masih ingat antum yang anak mau main alat berat. Yang anak bilang 20% tuh dari uangnya dari jual mobil itu. Ternyata nggak jadi kan, akhirnya untuk kontrak ini nggak ada, akhirnya anak jual mobil. Jual mobil untuk kontrak ini selama 2 tahun. Setelah jual mobil, seminggu kemudian istri bilang, "Bi, hamil." Ngomong ke mertua, adanya motor kok, gimana? Ya kan ada, itu pasti akan lain, pasti secara manusiawi, wah gengsi turun dong, gini gimana dulunya naik mobil gini sekarang naik motor. Tapi itu harus dilalui. Allah memang ciptakan kita supaya apa? Mental kita jadi kuat. Benar. Waktu itu juga pas waktu mau nutup KPR pun juga gitu kan, anak sudah berazam mau lepas semua dari kredit kan. Nutup KPR, rumah dijual, akhirnya rumah laku. Uang baru kepegang beberapa hari, anak kena musibah. Jadi uang tuh istilahnya nggak tahu kemana. Akhirnya anak nggak pegang uang, hanya bisa ngontrak rumah KPR. Nah ini Mas, waktu kan prosesnya cukup lama sih. Dari 2008 sampai akhirnya benar-benar keluar 2013. Itu apakah ada juga misalkan syubhatnya? Banyak. Oh enggak. Banyak. Karena gini, waktu pertama kali ngaji 2008 itu kan anak nggak rutin. Lagi nyari sebenarnya. Kajian mana yang pas itu kan. Ya pas, yang intens. Apa Mas contohnya Mas? Syubhat apa ini? Contoh misalnya gini. Disakati nggak apa gitu mungkin? Enggak, yang gini kan gini, tolong menolong. Tolong menolong loh. Kalau hutang kan rentenir, ini kan kita bukan rentenir ini. Iya loh, bener. Datangin ustaznya loh Mas untuk yang ini dikasihin atau anak kan ngomong langsung ke manajer tuh ngomong gini. Datangin dikasih tahu gini. Itu salah pengertiannya, jangan pendek gitu pikirnya gini gitu kan. Terus antum gimana? Waktu itu kan ditarangin ustadz nih masanya. Antum gimana? Anak kan nggak ada cukup ilmu untuk membantah, jadi anak hanya diam dan mendengarkan. Tapi ya sudah, istilahnya orang Jawa tuh kamu ngomong tapi nggak ada reken gitu. Jadi akhirnya ya sudah, anak yang semakin menguatkan adalah gini Mas sebenarnya ya. Kalau mau jujur di sumber yang Allah nggak sukai itu, pasti habisnya juga nggak tahu akan kemana. Karena dulu waktu itu gajinya 2 digit gitu kan, setiap bulannya. Tapi setiap tengah bulan tuh anak bingung, uang tuh habis aja. Sampai waktu itu, sampai istri anak sampai pernah selalu ngingetin. Ingat nggak Bi dulu waktu anak belanja tuh mesti nyari uang koin-koin. Itu belanja loh, bayangin. Kenapa? Selalu sumbernya nggak bagus, pasti keluarnya tuh hal-halnya nggak bagus. Iya. Berkahnya nggak ada Mas. Jadi istrinya anak itu harus bergaya, maksudnya harus dandan, maksudnya harus barang-barang yang lux gitu, pokoknya konsumtif banget lah pokoknya. Benar, jadi kan supaya bisa ngikutin gaya hidupnya customer. Ya kan? Contoh misalnya gini, customer suka main golf, ya kan? Kita kan mau deketin mereka kan harusnya menyamain hobinya dong, suka golf. Orang customer, orang kaya, golf mah biasa kan. Kita kan memasakkan diri untuk golf kan, bayangan itu cost-nya kan nggak kecil itu kan, ya kan? Orang misalnya suka main-main apa gitu, yang mahal-mahal hobinya, kan kita mesti ngikutin itu, supaya bisa saling komunikasi, supaya bisa narik dia masuk ke bang itu. Jadi masya Allah. Berarti antum walaupun tadi ada syubhat, sebenarnya di hati ini apa ya? Ya enggak gitu Mas. Iya benar. Lebih cari lagi kebenarannya. Betul. Simple Mas sebenarnya waktu itu. Contoh adalah anak kan melihat langsung nih bagaimana seorang itu disupport kredit. Terus habis support kredit, terus begitu sampai dia berjalan kreditnya, terus berkembang, terus dia tiba-tiba dia kolaps, terus sampai dia harus masuk ke restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit itu adalah kreditnya tuh diatur supaya dia lebih lunak. Sampai nggak kuat, sampai dia mau dilelang,
lelang pun dia sudah nggak kuat lagi sampai dia dibeli ke orang akuntannya, sampai itu pun kurang untuk menutupi utang-utang yang diperbankan. Itu pegawai perbankannya? Bukan, debitur, nasabah. Jadi anak menyaksikan bahwa oh orang ini dulunya itu kan dengan usaha nggak dibantu bank, itu sebenarnya itu aman-aman aja. Cuman kan dia butuh modal, jadi gini, meng-create demand, jadi membentuk kebutuhan. Jadi misalnya gini, oh barangnya bagus, harusnya kamu berkembang lagi seperti ini dong, gini. Wah nggak punya modal pak, diciptakan mimpi. Kita support seperti ini nanti bisa berkembang seperti ini. Oke, support uang seperti ini. Nah kalau emang dia ikutin aturan, memang mungkin bisa berkembang, karena dia menggunakan dana itu untuk kemana-mana. Tapi yang namanya manusia, begitu dia dapat uang segitu, jeder, mulai mobil kayaknya perlu ganti nih. Kan mas rumahnya di gang sih kan gitu. Jadi akhirnya penggunaan ini jadinya berbeda. Berbeda jadinya tujuannya maunya produktif jadi konsumtif. Nah akhirnya jadi berbanyak permasalahan, akhirnya collab. Itu salah satunya, jadi sampai dia jatuh lagi. Jadi intinya gini, yang diberikan perbankan itu endingnya yang kurang bagus. Ya, Afwan ya, ini bukan menutupin kalau memang ada yang berkembang bagus ya, tapi secara sumber itu sudah sesuatu yang Allah nggak sukai. Antum dapati kebanyakan seperti itu kasusnya. Seperti itu. Dari situ antum yakin salahnya di situ. Salah. Ini nggak benar. Pasti nggak benar. Karena apa? Selain Anda menyaksikan sumber yang Anda makan sendiri, terus melihat apa yang Anda hadapi, bahwa anak harusnya kecukupan kok sekarang jadi selalu kekurangan. Anak selalu sakit. Itu setiap bulan tuh anak mesti ke dokter loh. Anak sakit, rumah tangganya itu nggak harmonis, berantem, sama keluarga juga nggak deket, jauh-jauhan, sama sohib juga saling tipu menipu, kan seperti itu kan. Terus enaknya anak itu hidup tuh apa gitu loh, ya kan? Bayangin berangkat pagi pulangnya malam, ya kan? Terus waktu weekend pun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi waktunya tuh hampir kurang untuk keluarga. Kalaupun ada pun sama keluarga juga berantem, nggak harmonis. Terus hidup ini untuk apa gitu kan? Hanya capeknya doang gitu loh. Akhirnya anak berpikir, ya apa bedanya anak dengan orang-orang yang di bawah gitu loh. Maksudnya orang-orang yang serba kekurangan tapi mereka happy-happy aja. Daripada gini anak dilihat seperti orangnya kayak orang mampu tapi isinya ya aslinya sama aja nggak mampu. Kan gitu. Sawang sinawang. Bener mas, cuman intinya dulu bagi masyarakat umum kerja di perbankan itu suatu yang prestis ya. Waktu pertama kali masuk perbankan tuh, wah dinilai orang, wah bagus nih, masa depannya bagus, gini kan, gajinya besar, bisa dibanggakan, bisa dibanggain, gitu kan, bisa dibuat modal untuk lamaran orang. Bener loh, bener. Nah itu kan jadinya apa ya? Jadinya suatu kebanggaan yang menurut Ana sia-sia gitu. Jadi ternyata walaupun setelah hijrah ini banyak teman-teman yang merasa bahwa kita lebih secara apa namanya keseluruhan, secara barang itu utuh tuh ya inilah nature-nya kita seperti ini, alaminya kita tuh seperti ini. Kemarin tuh banyak kemasan yang menempel ke kita yang itu bukan kita. Contoh paling real. Kita di perbankan menghadapi customer, kita di-create bagaimana supaya customer itu bisa nyaman dengan kita, mulai dari penampilan, dari edukasi, dari bergaya pun ngikutin. Berarti cuma casing. Iya mas, kita nggak happy, kita kepasar di sananya kan. Tapi akhirnya kita ngikutin, lama-lama jadi kebiasaan. Akhirnya teman-teman kita pun seperti itu, ya kan. Siapa temanmu ya itulah kamu kan gitu kan. Yang sholatnya nggak di ini ya kan, masih yang maksiat macam-macam, masya Allah. Gitu. Akhirnya begitu yang ketemu teman-teman sudah sama hijrah, makanya udah bentuk komunitas supaya saling menguatkan itu mas. Nah untuk ini mas, teman-teman yang mungkin bekerja di perbankan, kendalanya adalah mungkin kalau antum tadi ibaratnya mungkin lebih beruntung dari segi koneksi. Betul. Kemudian mungkin modal juga ada mas ya. Waktu itu anak pas-pasan. Nggak ada. Oh ini yang terlewat. Jadi anak tuh punya prinsip, sebelum punya usaha tuh anak nyiapin uang untuk kebutuhan 3 bulan. Jadi dengan adanya 3 bulan tuh kalaupun anak gagal bisnis paling enggak 3 bulan ini masih bisa tercukupi. Waktu itu anak bonus anak sisihin. Jadi enggak anak apain, udah
misalnya kita hitung kebutuhan dasar selama 3 bulan misalnya 2 juta ya. 5 juta. Kita siapin 5 juta, 15 juta sudah. Misalnya kalau kita usaha kayak apapun, anak masih tetap bisa makan. Kebutuhan utama masih bisa tercukupi untuk itu. Tapi ternyata endingnya nggak kepake itu. Oh itu malah nggak kepake. Karena begitu usaha, Allah kasih kemudahan untuk kondisi-kondisinya. Gitu. Jadi gini Mas, apa sedikit tips mungkin buat rekan-rekan yang mungkin kerja di perbankan, tapi mungkin posisinya bukan yang dapat koneksi banyak, kemudian juga mungkin gajinya masih sedikit, sehingga dia ragu untuk melangkah ini. Mungkin ada sedikit tips. Jadi gini Mas, sebenarnya kalau ini sependek yang pengalaman anak tahu ya, mungkin nanti bisa dikoneksi. Ada pengalaman dari rekan-rekan yang lain. Ada. Jadi sharing-sharingnya. Sebenarnya hijrah itu nggak harus jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu bukan modal yang diutamain. Ternyata. Tapi dia punya skill, dia punya ini aku bilang apa ya, punya jiwa entrepreneur. Itu harus ada dulu. Ada loh Mas, waktu pas jualan cilok itu di Taman Bungkul tuh, omset sudah mulai bagus tuh, ada teman kepala cabang yang mau ikut-ikutan. Tak suruh ikut hari Ahad datang, dia datang. Tapi dia di dalam mobil. Anak lagi siapin dasar lapak itu, anak panggil orang karena kenal, sini, cobain. Terus ternyata dia masih di dalam sampai tunggu 1 jam, tak tanyain, kamu keluar, bentar, balesin BBM gitu, BBM dulu sebentar. Sampai 1 jam lebih apa tanya, kenapa kok nggak keluar? Malu karena ada temennya. Lah gimana mau jualan kalau nggak bahkan gitu? Berarti dia nggak punya jiwa entrepreneur, tapi dia punya modal loh. Padahal dia punya modal, jadi tidak. Seru itu Mas. Jadi tidak harus kalau kita keluar tuh harus jadi pengusaha tuh nggak harus. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita ini bakat nggak sih jadi pengusaha? Ya kan? Jangan sampai ada stigma yang nggak enak sebenarnya sampai sekarang tuh. Lu ntar hijrah, jualan kurma, jualan madu, ya kan? Jualan herbal kan gitu kan? Kan semuanya gitu semua kan? Ntar buka lapak di pinggir jalan kan? Jadi kan itu yang berusaha ana luruskan ya, bahwa nggak semuanya harus jadi pengusaha, beneran. Karena bidang usaha tuh luas sekali. Jadi bidang pekerjaan tuh masih luas sekali. Jadi antum percaya bahwa Allah pasti akan kasih jalan, karena masih banyak sumber halal yang lainnya daripada itu. Allah ciptakan banyak sumber. Nanti dengan begitu makanya butuh komunikasi dengan banyak orang. Nah, dengan caranya saling berkomunikasi nanti akan timbul peluang. Peluangnya dari mana nanti kita bisa saling ciptakan. Contoh kemarin tuh anak nggak sengaja nyetuskan ide. Dia tuh mau keluar dari leasing, tapi anak itu bakat memang dari sisi entrepreneur, dia bakat, cuman dia nggak punya modal. Terus dia tanya aku, gimana masa dia? Akhirnya pas ngobrol gini punya ide, kenapa nggak jualan daging? Dari mana dagingnya Mas? Kalau aku lihat sekarang ini, prinsip kita bisnis itu kita punya market dulu. Kita punya market dulu itu kuncinya. Jadi dia tak suruh survei Mas. Dari mulai Jayabaya sampai ke Kedurus tak suruh survei ini lalapan. Kan harusnya nggak connect, kenapa seperti itu? Dia survei hanya 3, bebek, telur, ayam sama lele. Telur, ayam sama lele. Tak suruh survei setiap warung ini habis berapa kilo, atau ada yang ngomong 0,5 kilo, ada yang 1 kilo bebeknya, ayamnya ada yang berapa kilo, dikumpulin Mas, kumpulin sampai ketemu 300 kilo. Ada 100 kilo telur, 100 kilo ayam, 100 kilo lele. Dia ngomong, udah survei ini dia, kalau malam disuruh seret. Terus dia sekarang aku balik, sekarang coba tentukan warung mana yang baik. Warung mana yang baik itu adalah dari sisi komunikasinya, warungnya ramai apa enggak. Kita di breakdown ketemunya separuhnya, 150 kilo. Berarti kan sudah ada kebutuhan, ya kan? Sudah ada kebutuhan, tinggal kita bisa mensuplai di situ. Sekarang yang tinggal langkah berikutnya mencari supplier. Oke, dia nyari dapatnya di pasar. Itu maksudnya baik juga, termasuk welcome untuk. Iya, welcome nanyain. Jadi kan waktu itu kan suruh survei, Bu, sehari berapa kilo nih? Maaf, telurnya berapa? Ini, oh iya, Bu, nanti kalau misalnya saya mau jualan, mau nggak Bu? Tak kirim, terus nanti Ibu bayarnya besok. Nah ini keywordnya itu. Bayarnya besok. Kenapa bayarnya besok? Supaya ada ikatan. Ada ikatan, barang ditaruh, bayarnya besok. Supaya besok tuh dia bisa order lagi. Gitu. Disurvei Mas, disurvei beneran. Jadi, nah endingnya sekarang dia mengantongin itu 150 kilo. Akhirnya tak suruh nyurvei tempat termurah di mana nyarinya.
Katanya di Keputaran sama di Sepanjang, itu infonya gitu. Dia per kilo dapatnya 1.500 sampai 2.000. Masya Allah. Keuntungannya. Berarti kalau 1 hari dia untungnya 300.000. 300.000, Masya Allah. Itu display itu. Jadi dia nggak perlu si warung lalapan itu nggak perlu ke pasar, tapi mendapatkan barang yang sama, kualitasnya sama, harganya sama tapi bayarnya besok. Jadi servisnya itu diantar dan bayarnya besok. Nah itu kan bisnis yang nggak kepikir sebenarnya, tapi ada pasarnya. Maksudnya gini loh. Jadi kita bisa banyak berpikir dari yang ada ini bagaimana kita menciptakan kebutuhan. Jadi di situ akhirnya jalan. Selang beberapa lama akhirnya ketemu lagi kan. Ya cuma ngobrol gini, akhirnya ketemu waktu dia main ke sini. Tahun berapa tuh ya? Terus gimana Mas? Wah, perkiraannya Mas itu salah semua. Gitu. Wah, ya maaf namanya orang ini kan ya, asik gitu. Dulu kan dia hitung ketemunya kan 8 juta. Net bersihnya tuh. Kita hitung 300.000 dikalikan 300.000 dikalikan 26 hari. Ya kan, dikurang macam nggak sampai 8, 4 juta sekian itu pokoknya. Itu bersih. Sedangkan dia penghasilan di leasingnya itu digaji 3.800.000. Berarti masih menguntungkan dia jual daging seperti itu gitu kan. Ternyata dia ngomong, salah Mas, dia waktu itu dapat penghasilannya hampir 10 juta. Masya Allah. Kok bisa? Ternyata warung itu pesennya beras, pesen gula, gitu, pesen teh, pesen kopi. Jadinya itu, Allah mudahkan ke sana loh. Sampai dia nyuplai buah jeruk. Es jeruk persnya itu dia nyuplai. Jeruk nipis itu. Itu yang untuk es jeruk itu loh. Itu dia nyuplai ke situ. Jadi faktornya jadi apa? Bagaimana dia memberikan barang yang jujur, dia memberikan barang yang baik, dia telaten ke orang ya kan. Dan kerjanya sangat singkat sekali. Dia kerja dari mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Selesai. Selebihnya dia bisa istirahat ya kan. Kadang bisa tolibul ilmi gitu-gitu dia. Masya Allah. Tapi udah lama katanya dia pindah ke Kalimantan sekarang, nggak tahu dia sekarang di mana. Jadi usaha bukan sekedar modal, bukan itu. Bukan. Jadi bukan itu ya. Punya jiwa entrepreneur yang penting. Jadi dia punya jiwa bisnis yang tinggi, mindsetnya dan mentalnya Mas ya. Mentalnya. Kadang kan dan ini ya, ngikutin tren tuh bagus. Tapi yang penting kita bisa ada faktor pembeda. Faktor pembeda. Jadi supaya kita bisa diterima produknya di situ. Dan pembeda ini bukan sekedar unik, tapi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan belum diselesaikan orang lain. Benar. Nah, jadi kita berlomba-lomba untuk memberikan manfaat. Dan nanti tinggal dipilah. Nanti yang kita jual itu sebenarnya good barang atau memang jasa. Tinggal kita tentukan di situ. Kalau yang kita jual ini adalah barang, ya kita fokus di barang itu. Benar-benar harus kita jaga kualitasnya. Jasa pun juga gitu. Harus benar-benar kita berikan jasa yang bagus ke situ. Tapi bisa jadi di-combine juga kayak tadi Mas. Bisa. Tadi kan di-combine barang, tapi kalau bahannya adalah jasanya. Betul, benar. Jasa pengiriman dan pembayarannya. Betul. Kalau kita angan-angan ya, misalnya kita renungkan itu sebenarnya itu banyak potensi bisnis yang sebenarnya itu bisa kita terapkan. Benar, jadi kita bisa olah banget ini arahnya kemana. Contoh yang paling gampang sebenarnya itu nanti ke depan, kalau anak mikir ya, sependek yang anak tahu itu kedepannya itu mungkin bisnis yang akan bagus itu bisnis jasa Mas. Jasa. Mungkin banyak saingan boleh lah, tapi jasa itu ada nilai uniknya. Ya kan ada sisi keterampilan yang orang nggak miliki dengan yang lain. Akan berbeda. Skill-skillnya kan akan berbeda. Mungkin dia sama-sama mungkin ahli desain, tapi di sini dia mungkin desainnya lebih bagus, sisi apanya gitu kan. Itu. Jadi dari situ nanti mungkin teman-teman yang kalau mau yang hijau mungkin berpikir mengenai jasa bisa diberikan itu. Skill yang bisa ditingkatkan untuk kemudian dijual. Betul. Dan kita nggak perlu butuh skill itu sebenarnya kalau kita mau. Contoh Ana nih buta sekali otomotif. Serius. Ana lu nggak tahu otomotif. Beneran loh. Karena pikir Ana tuh, aduh mobil itu kayak apa itu Ana nggak ada kepikir sama sekali. Waktu itu Ana hanya main alat berat itu aja bisa selesai. Tapi kalau dari Allah tentukan lain ternyata arahnya ke sini. Dan semuanya itu bisa dipatahkan bahwa bisnis itu nggak harus dari hobi kok. Yang penting kita tahu dulu market itu ada apa enggak. Atau kita menciptakan market. Itu bisa market. Atau dari potensi yang ada. Contoh nih Mas, contoh di perumahan, misalnya kita di perumahan misalnya, setiap rumah itu selalu ada AC-nya. Insya Allah karena milik kebanyakan selalu ada AC-nya. Berarti ada peluang servis cleaning AC di situ, ya kan? Di perumahan itu sendiri. Nah, selama ini kan banyak cleaning AC. Ini Anda banyak cerita banyak dari beberapa ada masjid yang mempunyai unit usaha cleaning AC di situ. Dan Anda pernah nyoba itu sampai harus antri 5 hari
supaya AC bisa diservis di itu. Jadi ternyata sifat profesionalisme itu bisa dikembangkan. Tapi apakah masjid itu punya, misalnya apakah orang itu punya skill cleaning AC? Dia nggak punya. Dia hanya merekrut orang pintar supaya bekerja dengan dia, dan tugasnya dia adalah mencari marketnya, pasarnya. Jadi teman-teman kalau emang nggak punya skill jangan patah arang. Tinggal antum menggait teman yang pintar itu, tanda kutip dimanfaatkan. Antum tinggal cari marketnya bagaimana. Jadi sedikit garis bawahi Mas ya. Jadi modal bukan utama, kita yang harus memperbaiki mindset, mental, kemudian kita menemukan masalah yang bisa kita selesaikan Mas ya. Yaitu marketnya, karena benar. Survei dulu. Kita berusaha, berwirausaha itu kita menyelesaikan masalah. Itu ada masalah kita selesaikan, kita dibayar kan. Betul. Jadi bukan sekedar kita ngumpulin modal terus ikut-ikutan. Dikulakkan uangnya habis. Benar. Itu yang sering Ana temuin ya. Jadi beberapa teman tuh yang hijrah itu adalah euforia. Euforia dia misalnya, wah di Tanah Abang nih pakaian murah-murah nih. Dia kulaan nih. Dia berpikir ini 10.000, misalnya 15.000 di Surabaya bisa jual 20.000 nih, berarti untung 10.000. Akhirnya ambil berkodi-kodi. Itu hanya dipikirnya dia sendiri. Begitu nyampe di sini nggak bisa dijual. Kenapa? Dia nggak bisa masarin. Jadi sependek yang Anda tahu ini, bisnis itu harus dari output dulu, baru ke input. Misalnya gini, output ya. Misalnya aku mau bisnis, misalnya gini, jual soto misalnya. Aku pengen untung satu hari, misalnya 1 juta. Nah, satu porsi itu aku bisa untung berapa? Misalnya kalau aku bisa untung 1.000, berarti aku bisa harus menjual 1.000 porsi dalam satu hari. Mampu nggak? Itu kan outputnya Mas. Iya. Nah, kalau nggak mampu kita turunin lagi, ya kan? Berarti aku mampunya berapa? 100 porsi. Berarti 100.000 sehari. Nah, 100 porsi ini baru kita tarik ke belakang. Oke, 100.000 ya kita tarik, berarti 100 porsi. Berarti nanti kita harus jual di angka berapa? Di angka 10.000. 10.000 ini bahannya apa aja? Kita hitung sampai ke dasarnya. Oh, ternyata nggak sampai 10.000 lebih nih modalnya. Berarti jualnya nggak 10.000. Berarti nanti hasilnya nggak 100.000. Supaya kita bisa berdamai dengan hati kita. Kadang orang kan harapannya besar Mas. Begitu kita jualan nggak sesuai dengan harapan, ngedown, yang disalahin ada hijrahnya. Iya, apalagi faktor istri yang nggak mendukung total, itu yang bahaya. Makanya faktor istri itu harus benar-benar mendukung satu kata lah sama suami, sama-sama insya Allah beristirahat dari tempat yang buruk menjadi tempat yang baik lagi, itu mudah-mudahan Allah tolong lebih baik lagi. Nah itu faktor pendorong itu istri Mas. Benar itu. Utama. Siap. Jadi kita cari marketnya Mas. Cari marketnya. Gampang kok sebenarnya itu kalau mau survei. Jadi kita harus lebih luas melihat pasar, lebih melek. Jadi sekali-sekali tempatkan kita itu sebagai user Mas. Supaya kita bisa menyelami bisnis yang akan kita jalani. Misalnya gini, Ana di bengkel ya, mobil taruh sini. Ana selalu menambahkan bahwa Ana jadi usernya. Aku pinginnya mobilku diperbaiki dengan harga murah, tapi masalahnya selesai. Nah itu harus diselami itu dulu filosofinya dalam bidang yang akan kita lakukan. Begitu kita sudah memosisikan kita sebagai user, maka kita akan bisa menjual dengan lebih baik lagi. Nah, siap. Itu. Jadi tadi kembali lagi gimana kita menyelesaikan masalah. Nah ini sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik manusia itu yang paling bermanfaat untuk yang lain. Kemudian juga tadi yang paling penting juga adalah kita cari lingkungan yang bagus ya Mas. Benar. Yang mendukung. Benar. Dan tinggalkan teman-teman yang kurang bagus. Antum cari teman-teman yang ini saling bisa mengoneksi. Bener loh, itu mudah sekali. Cara kayak orang itu yang dulu perokok terus dia jadi nggak ngerokok, itu dia ternyata dia nyoba macam-macam caranya, dia nggak berhasil lagi. Caranya yang paling mudah adalah dia mencari teman yang nggak merokok. Begitu teman nggak merokok, dia bergaul sebulan, selesai, akhirnya dia ketemu teman yang merokok, dia biasa aja. Bener, jadi ternyata semudah itu caranya membelokkan sama minta tolong sama Allah, yang penting sama Allah memudahkan itu. Kata pepatah Arab itu as-sahib sahib. Teman itu narik. Pasti akan narik supaya temannya ikut seperti dia. Betul. Akhirnya terbentuk lagi lingkungan baru.
Jadi antum merasa nyaman di situ. Jadi suatu saat kalau ketemu orang teman yang kurang baik lagi, antum sudah ada bentengnya. Nah, ya sudah nggak kepingin lagi ngerokok karena sudah ngerasakan enaknya nggak ngerokok. Enaknya nggak ngerokok. Gitu. Dan lingkungannya lebih enak. Bener. Lebih nyaman insya Allah. Ini namanya keren, yang itu udah nggak keren lagi kan gitu. Insya Allah, insya Allah. Terus mungkin terakhir Mas, barangkali ini ada peluang yang mau ditawarkan mungkin kerjasama atau gimana dengan bengkel monggo atau gimana Mas? Ya monggo, insya Allah. Barangkali ini ada. Monggo teman-teman kalau mau belajar ya sependek yang Anda bisa ajarin nanti Anda bisa ajarin. Nanti bagaimana cara memulai bisnis yang kecil-kecilan kayak Ana itu monggo nanti bisa hubungi nomor di bawah sini. Kalau Mas Adi ini ada di Jalan Gunung Sari, Surabaya, di keluar tol Gunung Sari, sekitar berapa kilo Mas? Paling sekitar 4 kilo ya. Nah, ikutin jalan aja 4 kilo. Ya, 4 kilo, sebelah kiri jalan. Nanti depannya pasar ikan hias, monggo mampir. Pasar ikan hias. Arah ke Kodam. Arah Kodam. Jadi yang penting buat teman-teman yang mau move on, mau tobat, mau hijrah, intinya jangan takut nggak makan karena waktu kita kecil aja kita bingung, kita nggak pernah bingung nggak makan. Begitu kita udah tahu makanan enak dan kita tahu uang, kita sekarang bingung. Insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Karena banyak cerita teman-teman yang hijrah itu, walaupun di mata kita tuh dia susah, tapi ternyata dia happy. Ternyata happy masalah. Teman-teman anak yang dulunya kepala cabang yang Gojek, ya kan, yang Gojek itu, anak pikiran kasihan ya. Dia malah ngomong, aku lebih nyaman dari dulu deh, daripada yang dulu tuh. Paling nyaman sekarang, karena apa? Dengan sekarang tuh dengan istri jadi lebih baik, sama keluarga lebih ngumpul, makanan sedikit tapi dimakan ramai itu nikmat. Padahal secara logis gitu, pendapatannya tambah dikit. Gak mungkin. Pasti akan tambah. Gak mungkin. Sama istri tambah. Bener. Ternyata justru dia dengan Gojek itu dia bisa nabung. Masya Allah. Sedangkan dulu yang dia ini dia serba kekurangan. Kurang. Bahkan dibalik lagi. Temanku yang lain yang dulunya di perbankan yang mentereng yang paling kaya, bahkan dia punya mobil Eropa yang paling bagus. Sekarang dia begitu dia pensiun terpuruk sekarang. Masya Allah. Dan dia menyesal bahwa dia memang sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat. Jadi jangan nunggu nanti. Jangan seperti anak nunggunya terlalu lama. Jadi secepat mungkin. Jadi segera. Yang penting tidak harus jadi pengusaha. Jadi pegawai itu bisa banyak kok Mas. Dan pegawai itu enggak, ada beberapa pekerjaan yang enggak terpaut dengan usia. Contoh desainer, contoh kontraktor, itu banyak Mas yang bisa dipilah-pilah di situ. Banyak insya Allah, dan itu ada peluang-peluang. Kayak kemarin tuh temanku tuh akhirnya kepikiran bikin bimbel. Jadi dia teman-teman yang masih di IKIP yang mau lulus, tapi kan dia kan nggak ada pekerjaan, teman-teman mahasiswa. Dia ngumpulin, kamu pintar matematika ya, ngumpulin beberapa, terus dia bikin lowongan les privat. Ya kan, dia tinggal memanfaatkan orang itu untuk ke rumahnya ini, dia tinggal pasang tarif. Ya kan? Padahal juga nggak bisa ngajar. Nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi dia berusaha mencari link itu. Jadi kalau memang arahnya jadi pengusaha ya, tapi kalau memang arahnya dari yang jadi pegawai ya banyak kok insya Allah itu. Yang penting gini Mas. Berdoa dulu sama Allah. Jadi doa itu selalu di awal. Seperti dulu Ustaz Firanda sampaikan, doa dulu di awal, baru nanti kita jalan, baru doa lagi. Kadang kan kalau kita kan secara naturalnya kan kita jalan dulu, endingnya adalah doa. Awalnya dengan doa dulu, insya Allah, minta kemudahan sama Allah tolong insya Allah. Terus kita jalan. Nanti kalau ketemu buntu lagi ya pasti nanti akan belokan lagi kok. Ya, putar balik lagi Yus. Insya Allah pasti ada itu. Dan pasti insya Allah jamin rizkinya. Karena selama kita masih hidup pasti Allah tentukan rezekinya kita kok insya Allah. Insya Allah. Jadi yang paling juga penting adalah kita kuatkan lagi dengan sering thalabul ilmi. Betul. Supaya akidah kita nggak goyah. Betul. Seperti itu, keyakinan kita nggak goyah ketika kita berhijrah. Berprasangka baik kepada Allah. Dan udah tauhidnya kita lurusin betul. Udah nggak perlu cari-cari yang aneh-aneh. Udah tauhidnya kita kuatin dulu insya Allah. Dengan kita kuatin tauhid kita insya Allah akan mudahkan kok. Kita yakin. Fa'in nafsan lan tamuta hatta yasawfiya rizqaha. Jiwa itu tidak akan mati sampai rezekinya nyampe semua. Jatahnya sudah nyampe semua baru habis dah. Akan mati. Masya Allah itu Mas Adi mungkin takut kelamaan nanti. Insya Allah ini aman ya. Banyak banget ini faedah insya Allah. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, bisa jadi ilmu syariah untuk antum. Insya Allah, dan Ana butuh nasihat dari teman-teman barangkali nanti di komen-komennya bisa ngasih nasihat Ana, insya Allah
Masya Allah. Butuh Mungkin itu jazakallah khair Mas Amin, Adi, ya, semoga tambah sukses lancar, amin, bisa barakallah. menginspirasi banyak orang, barakallah. semakin besar dan manfaat juga, amin, buka lapangan pekerjaan, amin, barakallah. Kemudian untuk ikhwan sekalian juga agar jangan sampai beranggapan bahwasanya Islam ini terlalu mengekang seperti banyak yang tidak boleh, kemudian mengekang kreativitas. Justru kita dituntut untuk lebih kreatif, untuk mencari peluang berkarya di jalan-jalan tidak dilarang oleh syariat. Betul. Justru Islam ini mendorong kita untuk kreatif. Betul. Tidak mengekang kreativitas kita. Justru dengan kita semakin sadar, semakin bijak berpikirnya, nanti ide-ide liar itu, ide-ide yang bagus itu akan muncul, Mas. Jadi kita merefresh. Dulu waktu anak di tempat-tempat yang seperti itu, otak ini penuh dengan bagaimana perusahaan ini maju. Ya kan? Sekarang kita harus dipenuhi otak kita bagaimana supaya kita ini jadi lebih sukses dunia dan akhirat kita. Insyaallah. Saya mungkin itu kita tutup. Insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa jamain. Walhamdulillahi alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah.